Halo Rebahaners yang selalu hemat waktu dan kuota, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Sesuai permintaan beberapa dari kalian, kali ini saya akan membahas film berjudul In the Tall Grass. Film horor science fiction menyeramkan namun sangat membagongkan. Kenapa? Karena film ini memusingkan dan menimbulkan banyak pertanyaan di endingnya. Karena dengan IQ kita yang pas-pasan, ternyata cukup sulit memahami alur cerita dan ending film ini. Maka dari itu, tim IQ 7 yang beranggotakan satu orang sudah melakukan riset dan merangkum alur cerita filmnya sepadat, sesingkat, sejelas dan sedetail mungkin. Makanya langsung saja yuk, siapkan kopi, buka tutup toples rengginang kalian, nyalakan sebat serokok, selamat menonton dan cekicrot. It's alright, long as I know that you. Diawali dengan dua orang bersaudara bernama Becky dan Carl yang sedang melakukan perjalanan menuju San Diego. Becky yang tengah hamil merasa mual dan ingin muntah. Akhirnya mereka pun menepikan mobilnya dan berhenti tepat di depan ladang rumput yang tinggi. Tiba-tiba, Becky mendengar suara anak kecil meminta tolong dari ladang rumput tinggi tersebut. Kemudian, mereka memutuskan untuk turun dan mencari anak kecil tersebut. Carl pun memarkir mobilnya di depan sebuah gereja yang ada di sana. Carl mulai masuk ke dalam rumput tersebut disusul oleh Becky. Mereka pun berjalan sambil menggerok-gerokkan anak kecil tersebut. Semakin masuk ke dalam, justru mereka berdua malah semakin terpisah satu sama lain. Namun anehnya, suara satu sama lain masih terdengar cukup dekat, tetapi saat saling mencari sangat sulit ditemukan seperti mencari jarum di tumpukan bulu bau. Lalu mereka berdua memutuskan untuk melompat secara bersamaan agar lokasi satu sama lain diketahui. Saat melompat, ternyata jarak mereka berdua sangat dekat. Mereka pun memutuskan melompat kembali untuk memastikan jaraknya sekali lagi. Tapi, saat melompat untuk kedua kalinya, mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Mereka pun mulai merasa ada sesuatu yang tak beres di sini. Saya pribadi pun merasakan hal yang sama saat pertama menontonnya. Saya malah beranggapan ada jurig atau genderuwo di sana yang membuat mereka tersesat. Tapi, ternyata saya salah. Carl kemudian berlari mencari Becky, namun malah terjatuh dan terkejut saat melihat mayat seekor anjing bernama Freddy. Becky yang juga mencari Carl justru malah bertemu dengan seorang pria bernama Ross yang ternyata adalah ayah dari anak kecil yang mereka cari. Ross pun mengajak Becky untuk ikut bersamanya mencari Carl dan anaknya bersama-sama. Malam pun tiba, dan saat tengah berjalan, Becky tidak sengaja melihat barang-barang dan rambut berdarah yang tergeletak di tanah. Sontak hal itu membuat Becky kaget. Tiba-tiba, Ross pun menghilang, dan muncul sosok mengagetkan dari balik rumput. Adegan jumpscare ini cukup membuat saya kaget waktu itu, tapi saya akan kasih tahu ke kalian agar kalian tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Karena kaget itu tidak enak, seperti ini. Itu sangat mengagetkan, makanya saya kasih tahu dulu ke kalian agar kalian tidak kaget. Di saat yang bersamaan, Carl justru menemukan anak kecil tersebut. Anak itu bernama Tobin. Dia bercerita bahwa awalnya mereka tersesat adalah karena ada seseorang yang meminta tolong di ladang rumput ini yang akhirnya membuat Tobin dan keluarganya terpisah dan tersesat sampai saat ini. Tobin pun mengajak Carl untuk melihat sebuah batu besar yang dia temukan. Menurutnya, jika kita menyentuh batu tersebut, maka rumput tinggi yang ada di sana akan memberitahukan kita segalanya saat kita menyentuh batunya. Tapi, saat Carl akan menyentuh batunya, tiba-tiba Becky berteriak dan Carl pun langsung berlari mencarinya. Scene pun berganti ke seorang pria bernama Travis. Dia adalah mantan kekasihnya Becky. Si Travis ini sedang dalam perjalanan mencari Becky dan Carl yang ternyata sudah menghilang selama 2 bulan lamanya. Di perjalanan, akhirnya dia melihat mobil Carl dan Becky yang terparkir di depan gereja. Dia pun turun dan melihatnya. Lalu, dia pun memutuskan untuk mencarinya ke dalam ladang rumput tersebut. Cari penyakit. Namun, ternyata Travis lebih cerdas dari mereka semua. Agar tidak tersesat, dia pun mengikat rumput untuk menandai jalur yang sudah dilaluinya. Tapi, nampaknya kecerdasan yang dimilikinya sia-sia saja, karena entah kenapa rumput tersebut seperti hidup dan melepas ikatannya sendiri. Travis juga mulai merasakan keanehan saat dirinya menggunakan matahari sebagai kompas alami. Dia terkejut saat melihat matahari tiba-tiba berubah posisi menjadi di belakangnya. Singkat cerita, malam pun tiba.
Tak diduga Travis bertemu dengan Tobin. Travis pun dibuat terkejut saat Tobin mengatakan bahwa dia mengenal Travis dan sudah bertemu dengannya sebelumnya. Tobin mengatakan, "Saya tahu nama antum dan apa yang antum cari, yaitu Becky." Sampai sini, mungkin Anda bingung. Ini teh ada apa? Mungkin Anda harus minum kopi dulu dan nyalakan sebat selagi karena tidak lama lagi semua akan terjawab. Travis kemudian meminta Tobin untuk menunjukkan di mana Becky. Tobin pun menjawab, "Antum yakin mau melihat Becky?" "Iya Cil, tolong Cil, tunjukkan di mana Becky berada. Dia itu mantan pacar saya, tapi saya masih menyayanginya. Ayo Cil, buru Cil." Akhirnya Tobin pun membawa Travis ke tempat di mana Becky berada. Dan terkejutnya Travis saat melihat Becky sudah menjadi mayat yang membusuk. Tobin pun tiba-tiba menghilang dari sana dan meninggalkan Travis sendirian. Hey! I'm stuck in here! Travis yang frustasi akhirnya berteriak minta tolong. "Tolong aku, Tobin tolong aku, Tobin." Tak diduga, teriakan Travis didengar oleh orang yang berada di pinggir jalan saat itu. Dan Anda pasti terkejut, karena orang yang berada di pinggir jalan itu adalah Tobin dan keluarganya. Yang ternyata, awal muawal mereka terjebak di ladang rumput itu adalah disebabkan karena teriakan Travis. Go in there, it's private property. He went up. Toby! Are you Toby's dad? Hey, Daddy, did you hear? Singkat cerita, datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah Carl dan Becky. What? Agar kalian tidak semakin liar, inilah penjelasannya. Dari semua kejadian tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa batu hitam besar yang kita lihat tadi memberikan efek yang menjadikan ladang rumput ini adalah sebuah area di mana terdapat time loop atau lingkaran waktu, bahasa sederhananya semacam lorong atau mesin waktu, yang membuat siapapun yang masuk ke dalam ladang rumput tersebut akan terjebak dan mengalami perputaran waktu yang memungkinkan kita bisa bertemu dengan orang yang sama tapi dari masa lalu. Sampai sini, paham ya anak-anak? Sehingga Carl dan Becky yang kita lihat saat ini adalah Carl dan Becky yang sama tapi dari waktu yang berbeda. Satu lagi, siapapun yang menyentuh batu itu, maka dia akan punya kemampuan untuk merasakan dan mengetahui apa yang dilihat dan dirasakan rumput tinggi. Sehingga memungkinkan orang yang menyentuhnya tahu jalan keluar dari sana. Tapi masalahnya, batu tersebut juga membuat siapapun yang menyentuhnya menjadi kehilangan insting kemanusiaannya dan berhasrat untuk membunuh. Bagaimana? Sungguh fakta yang membagongkan, bukan? Tak disangka mereka semua pun akhirnya bertemu di suatu titik. Ada Carl, Becky, Travis, Tobin, ayahnya Tobin dan ibunya Tobin yang masing-masing dari mereka berasal dari waktu yang berbeda. Dengan sengaja ayah Tobin menyentuh batu tersebut sehingga dirinya menjadi jahat. A hard cell? Yeah. It's just flesh. Sings our name. It's nice. Like that. In front of the kid. Dari situ, dia mulai membunuh semuanya dan hanya menyisakan Travis dan Tobin yang alhamdulillah punya kesempatan untuk lari. Namun ternyata tidak semudah itu Ferguson karena ayahnya Tobin berhasil menyergap Travis. Tapi dengan kaki bunsin yang dia miliki, akhirnya ayah Tobin berhasil dikalahkan. Travis yang frustasi karena Becky dan calon bayinya sudah meninggal, akhirnya nekat menyentuh batu tersebut. Setelah Travis menyentuh batu tersebut, akhirnya dia bisa mengetahui jalan keluar dari sana, tetapi tidak menyebabkan dirinya kehilangan insting kemanusiaannya. Dan tidak ada penjelasan kenapa Travis tidak menjadi jahat. Tapi besar kemungkinan karena mungkin Travis merupakan seorang ahli ibadah sehingga pengaruh iblis, jin ifrit, dedemit, jurik jarian, dan efek negatif dari batu tersebut tidak mampu menguasai Travis. Tapi entahlah. Dan rencana Travis adalah dengan mengeluarkan Tobin dari sana dan mengorbankan dirinya sendiri dengan tetap berada di sana agar lingkaran waktu berhenti. Travis pun memberikan sebuah kalung miliknya kepada Tobin sebagai pesan.
Dan pada akhirnya Tobin pun tiba-tiba berada di sebuah ruangan yang ternyata itu adalah ruangan belakang gereja. Dengan kata lain, Tobin berhasil keluar dari rumput tinggi tersebut. Kemudian Carl dan Becky dari waktu yang berbeda pun muncul. Tobin yang melihat hal tersebut langsung memperingatkan mereka berdua agar jangan masuk ke ladang rumput itu. Tobin pun menunjukkan kalung yang diberikan Travis. Dari situ, mereka berdua akhirnya percaya kepada anak kecil tersebut. Mereka pun memutuskan untuk membawa Tobin ke kantor polisi agar Pak Ladusing yang mengurusnya. Di akhir film, Travis terlihat ngehulang tarik dan kemudian terjengkang dan sepertinya sudah almarhum. Rumput di sekelilingnya pun bergerak merunduk dan menutupi Travis. Dan tamat. Semoga alur dan penjelasan film ini membuat kalian bisa tidur nyenyak, dan sebenarnya ada beberapa part atau bagian yang masih ambigu dan tanda tanya, tapi secara garis besar logika cerita dalam film ini kurang lebih seperti yang sudah dipaparkan tadi. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah hati-hati main tengah rumput yang tinggi karena bisa jadi Anda akan tersesat selamanya. Apa sih anjir ngejelas? Akhir kata, saya John undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa nonton video saya yang lain agar saya dapat uang dari AdSense untuk membeli laptop. Karena ngedit bikin master terus membuat mata sakit dan kepala menjadi puyeng karena harus mantengin HP berjam-jam. Lain cerita kalau ngedit di laptop, aku jadi curhat. Wow, salam penganggurin Indonesia.